Om Swastiastu, selamat malam Pak Dekan. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menjawab pertanyaan ujian Bapak. Jadi dari pertanyaan Bapak itu, jawaban saya adalah fenomena yang saya amati saat ini, terutama atau yang berkaitan dengan bidang tugas saya, dengan pekerjaan saya pada dunia pendidikan, adalah adanya pergeseran paradigma dari manajemen konservatif, misalnya dari manajemen offline ke manajemen virtual, di mana saat ini kita amati bahwa dalam manajemen tugas pokok dan fungsi serta sumber daya organisasi itu dapat dilakukan secara remote atau dari jarak jauh. Nah, fenomena ini menyebabkan permasalahan organisasi menjadi lebih dinamis dan kompleks, sehingga dapat memunculkan tantangan yang kompetitif dengan berbagai alternatif lingkungan kerja organisasi, baik dari segi tradisional maupun secara virtual. Namun, kalau misalnya kita melihat dari sisi yang berbeda, dari perspektif yang berbeda, selain memberikan permasalahan dan tantangan, perubahan paradigma ini juga dapat memberikan peluang bagi organisasi untuk dapat melakukan evolusi, dapat juga melakukan adaptasi dari segi keahlian dan keterampilan dalam mengaplikasikan teknologi dalam keseharian tugasnya. Nah, berbagai peluang tersebut tentu akan menciptakan konteks baru dalam sesuatu yang kita sebut sebagai transformasi kepemimpinan organisasional, seperti pola hubungan antara atasan dan bawahan, antara leader dengan member yang tadinya adalah dilakukan secara face to face, secara langsung, sekarang harus secara gradual, secara bertahap bertransformasi menjadi ke era virtual atau digital. Tentunya untuk bisa membuat hal ini berhasil, mengharuskan adanya adaptasi dari pemimpin untuk dapat menciptakan pemimpin yang bertransformasi, yang bisa mengikuti kegiatan ini, kemudian memiliki keunggulan kompetitif, komparatif, adaptif, dan digitalisasi. Nah, kebutuhan akan kepemimpinan virtual yang dalam berbagai macam artikel yang sempat saya baca itu disebut sebagai e-leadership atau memimpin tim secara virtual merupakan pergeseran paradigma manajemen yang terjadi saat ini. Khususnya kita lihat dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita mengetahui bahwa adanya kebijakan untuk bekerja dari rumah, work from home, kemudian adanya pembatasan dari jarak sosial, physical distancing, dan social distancing. Maka dari itu, bekerja secara virtual dapat kita asumsikan adalah bukan suatu pola kerja yang lazim untuk diterima saat ini, khususnya pada dunia pendidikan di Indonesia atau di dunia usaha manapun itu. Karyawan belum terbiasa untuk bekerja secara virtual, dan banyak perusahaan belum memiliki kebijakan, proses, dan pedoman mengenai bagaimana kita bisa mengimplementasikan work from home ini, WFH ini. Sehingga pada awal pemberlakuannya akan menimbulkan kejutan budaya atau cultural shock, yang dapat juga, tantangan ini dapat juga dirasakan dari manajer dalam memimpin dan mengelola tim kerja secara virtual. Maka dari itu, pendekatan yang saya ambil untuk bisa melihat mengcapture fenomena itu adalah pendekatan case study, kemudian grounded theory, dan phenomenology. Pendekatan yang pertama adalah case study. Jadi kita ketahui bersama dari bukunya Tracy bahwa case study itu merupakan suatu analisis kontekstual yang mendalam terhadap suatu fenomena yang kita ambil, yang dapat diungkap melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk bisa menganalisis berbagai macam data yang ada. Di sana saya baca di bukunya Tracy itu ada data mikro, data meso, dan data makro. Data mikro itu yang terkait dengan interaksi antar individu, kemudian data meso itu berkaitan dengan organisasi, perusahaan, kemudian data makro itu berkaitan dengan masyarakat secara umum. Nah, pada buku Tracy juga dapat dilihat bahwa
tujuan dari case study ini adalah untuk bisa mengkontribusikan, untuk bisa menyumbangkan pengetahuan pada area tertentu atau mengeksplorasi teori yang sudah ada. Dan ini cocok untuk dilakukan pada teori-teori atau bidang-bidang yang masih baru, yang belum banyak ada penelitian. Nah, paradigma yang saya akan pergunakan untuk bisa menggali lebih dalam mengenai fenomena itu adalah interpretive case study, di mana untuk bisa memahami fenomena itu dilakukan melalui bagaimana kita memberikan pemaknaan atau memberikan meaning, pemaknaan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Dan di sana juga diinformasikan bahwa kualitas dari laporan, kualitas dari penelitian ditentukan dari logika dan argumen yang dapat dipaparkan oleh peneliti secara keseluruhan. Nah, keuntungan dari case study ini adalah kita bisa langsung terjun untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan. Jadi data-data itu didapatkan secara langsung di lapangan, dan kuncinya adalah kita bisa mengeksplorasi teori-teori yang sudah kita baca, kemudian kita lihat aplikasinya di lapangan. Untuk bisa menjawab hal tersebut, maka kuncinya adalah bagaimana kita menemukan suatu instansi atau perusahaan yang dapat memberikan kita akses untuk masuk secara penuh ke dalam perusahaan tersebut, karena penting untuk bisa mengetahui atau mencari informan kunci yang tahu dengan betul mengenai topik ini dan bisa dalam posisi melakukan e-leadership tersebut dan berwenang dalam melakukan atau mengambil keputusan. Kemudian pendekatan yang kedua yang akan saya ambil mungkin adalah grounded theory, di mana grounded theory ini didefinisikan sebagai kita analisis data secara sistematik untuk bisa menggroundkan, membumikan teori dengan tujuan melahirkan teori yang menjelaskan suatu konteks atau fenomena. Dan ini juga seperti penjelasan tadi, pada case study ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan 3 data mikro, meso, dan makro. Nah, tahapan-tahapannya ada 4. Tahapan-tahapannya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan data dan menganalisanya secara simultan dan bersamaan, kemudian mengkomparkan, mungkin kita bisa mengcompare atau membandingkan antara perusahaan yang mengaplikasikan e-leadership, kemudian perusahaan yang belum mengaplikasikan e-leadership. Kemudian dari perbandingan tersebut kita bisa membangun teori dan bisa melahirkan berbagai strategi untuk memverifikasi dan memperkuat analisa tersebut. Maka dari itu, dari pendekatan yang dilakukan, kita bisa mempergunakan pendekatan abduction atau iteratif, ya, di mana kita bisa bolak-balik melakukan penelaahan data sampai pada membangun teori begitu. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara pendekatan induktif dengan deduktif dengan berbagai macam metode yang ada. Kemudian pendekatan ketiga yang saya akan ambil adalah pendekatan fenomenologi tentu saja. Jadi fenomenologi ini kuncinya kan seperti yang dijelaskan pada kuliah kemarin, kuncinya ada pada kita menganalisa sesuatu yang tampak, karena fenomena itu berasal dari kata fenomenon yang artinya adalah sesuatu yang tampak. Jadi yang tampak saat ini pada dunia pendidikan, dunia usaha pendidikan adalah bagaimana aplikasi leadership itu pada kondisi pandemi saat ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sedang berlangsung, jadi current events, dan spesifik begitu events-nya. Jadi menurut saya, dari pandangan saya sebagai peneliti pemula, hal ini cukup signifikan untuk dapat diteliti sehingga fenomena ini dapat muncul nanti, dapat memperkaya literatur yang ada mengenai e-leadership dalam konteksnya berhubungan dengan situasi pandemi saat ini. Jadi demikian jawaban dari saya, Pak Dekan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dalam perumusan jawaban ini. Kemudian juga ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala kesempatan dan materi dan
didikan yang telah di-share oleh Bapak selama pembelajaran di kelas. Demikian saya ucapkan, terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om, selamat malam. Terima kasih.